Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Puji nama Tuhan, di sore hari ini kita dapat kembali bersama-sama turut bergabung dalam program belajar bareng Kitab Kejadian. Mari sebelum kita belajar lebih lanjut, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau beri kepada kami. Di sore hari ini kami boleh belajar firman-Mu. Bukalah hati kami, pikiran kami, mampukan kami mengerti, memahami, dan mampukan kami Roh Kudus untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara sekalian, kita kembali akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu kita belajar bersama dari kitab Kejadian. Ya. Di waktu-waktu yang lalu kita sudah belajar bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi, dan kemudian di hari-hari berikutnya Tuhan menciptakan baik terang, cakrawala, tumbuh-tumbuhan, benda penerang, ya, binatang-binatang, bahkan sampai manusia. Di episode yang ke-16 ini saya memberikan satu judul, yaitu Demikianlah diselesaikan. Demikianlah diselesaikan. Ya, Bapak Ibu, kita belajar di waktu yang lalu di hari ke-6 bagaimana manusia diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah. Dalam arti kita melihat bahwa kalau kita belajar dan memahami gambar dan rupa Allah secara sederhana, yaitu manusia diwarisi sifat-sifat kebaikan, sifat-sifat ilahi dari Allah sendiri. Semua yang baik, ya, kalau ada lagu mengatakan karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu, nah itu ya. Jadi Bapak Ibu, semua yang baik, hal-hal ilahi, kebaikan-kebaikan dikatakan itulah sifat-sifat Allah yang diturunkan juga kepada manusia. Dan berbagai macam kita melihat kesamaan-kesamaan lain. Dan kita melihat Bapak Ibu, setelah manusia ini jatuh di dalam dosa, maka gambar dan rupa ini kemudian kalau dalam bahasa sehari-hari semakin memudar-memudar, bahkan manusia kehilangan ya jati diri sebagai gambar dan rupa Allah. Sehingga ketika Yesus datang ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia, menjadi serupa dengan manusia, dikatakan dia menebus manusia dari dosa-dosanya. Dan manusia dijadikan sebagai milik kepunyaan Tuhan sendiri. Dan kita terus belajar untuk menjadi gambar dan rupa Allah dengan apa? Meneladani Yesus Kristus dalam hidup kita. Maka di dalam Kolose di sana dikatakan, kenakanlah manusia baru yang terus-menerus diperbaharui sesuai dengan gambar Sang Pencipta. Terus-menerus diperbaharui Bapak Ibu kita setiap hari. Jadi jangan kita menjadi manusia yang dikatakan tidak belajar firman Tuhan, yang tidak menjadi lebih baik, yang hidup sekehendak hati kita sendiri, dan lain sebagainya. Tetapi di dalam Kristus kita ditebus, di dalam Dia kita dijadikan milik kepunyaannya sendiri, untuk kita belajar hal-hal yang baik, untuk kita dikatakan tiap-tiap hari terus-menerus mau diperbaharui sesuai dengan gambar dan rupa Allah, Sang Pencipta kita. Ini Bapak Ibu yang kita pelajari di waktu yang lalu. Dan setelah itu kalau kita melihat dalam firman Tuhan, kita baca bersama-sama di Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu,
Berhentilah ia pada hari ketujuh dan segala pekerjaan dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Amin. Berbahagia setiap kita yang membaca, mendengar, dan juga yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara sekalian, di ayat yang pertama dikatakan demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ini yang menjadi tema kita di Rabu ini Bapak Ibu, kalau saya ambil di kata-kata depannya demikianlah diselesaikan. Demikianlah diselesaikan Bapak Ibu saudara sekalian. Apa yang kita lihat di sini Bapak Ibu dari kata-kata ini bahwa Tuhan memulai pekerjaan yang baik dalam penciptaan langit dan bumi dan segala isinya. Tapi bukan hanya itu, tapi dia juga menyelesaikannya. Demikianlah diselesaikannya penciptaan langit dan bumi itu dan segala isinya. Demikianlah diselesaikan Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi ini menjadi pelajaran untuk kita Bapak Ibu, kalau secara sederhana mari kita juga belajar untuk melakukan segala sesuatu itu sampai selesai. Kita diberikan tanggung jawab, mari kita kerjakan sampai tuntas. Kita diberikan satu amanah, kita kerjakan sampai selesai. Ini yang dikatakan firman Tuhan, demikianlah diselesaikan. Karena apa? Karena kita belajar dari Sang Pencipta, Tuhan Allah sendiri. Bagaimana dia menyelesaikan semuanya. Langit dan bumi dan segala isinya. Ini Bapak Ibu sekalian. Jangan kita menjadi orang yang mut-mutan gitu ya. Mut-mutan dalam arti kalau saya suka saya kerjakan, kalau saya tidak suka saya tinggalkan. Nah ini kan sangat berbahaya di dalam kehidupan kita. Entah kita dalam rumah tangga, dalam bergereja, dalam bekerja bahkan ya. Kalau kita mungkin bayangkan dalam kehidupan kita sebagai rumah tangga, misalnya suami dan istri Bapak Ibu. Kalau kita katakan saya akan setia kalau saya suka saja. Kalau saya sudah tidak cinta, saya mau pegatan, ya, saya mau pisah. Nah ini Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan misalnya kalau dalam rumah tangga suami dan istri itu tetap bersama sampai maut memisahkan. Bukan sampai yang satu sudah tidak cocok atau yang satu sudah ketemu yang lebih bagus, yang lebih baru. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kita melihat selesaikan apa yang sudah dimulai dalam rumah tangga, dalam gereja, dalam melayani Tuhan. Kalau kita sudah mulai, selesaikan. Kemudian dalam pekerjaan, kalau kita sudah mulai, kemudian selesaikan. Jangan kita misalnya tidak cocok, misalnya kemudian ada hal-hal yang kita tidak suka, kemudian kita langsung, udahlah, cabut saja. Ya, Bapak Ibu. Ada banyak alasan, tapi jangan sampai kita menjadi pribadi yang, kalau saya katakan, tidak setia sampai akhir, tidak menyelesaikan apa yang kita mulai. Kalau firman Tuhan mengatakan, Bapak Ibu, ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus ya, dalam 2 Timotius 4, kita melihat 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang keenam, 2 Timotius pasal 4 ayat 6, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ini Bapak Ibu, dikatakan firman Tuhan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman.
Orang Kristen selesainya kapan? Ketika dia sudah mencapai garis akhir yang ditentukan oleh Tuhan bagi tiap-tiap kita. Dan apa? Saat dia memelihara iman sampai akhirnya. Bukan hal yang mudah Bapak Ibu, kalau kita pikir kadang sepertinya mudah ya, hanya tiap minggu ke gereja misalnya menjadi orang Kristen sampai nanti mati, ditutup peti, dikuburkan oleh pendeta. Sepertinya mudah, tetapi firman Tuhan katakan bahwa kita perlu memelihara iman sampai akhir. Bukan hanya menjadi orang Kristen, bukan hanya ber-KTP Kristen, tetapi memelihara iman. Apakah kita tetap beriman, tetap percaya dengan kesungguhan hati saat situasi-situasi mungkin tidak mengenakkan, saat situasi tidak mendukung kita, dan lain sebagainya. Atau kita akan kemudian kecewa dan meninggalkan Tuhan, meskipun KTP kita Kristen. Seringkali orang pikir KTP-nya Kristen pasti di dalam Tuhan, ya Bapak Ibu. Kita melihat Bapak Ibu ternyata kalau kita lihat orang yang di dalam Kristus dikatakan dia adalah ciptaan yang baru. Ada perubahan di dalam hidupnya karena dia menerima anugerah dari Tuhan. Akan ada sukacita, damai, dan perubahan, dan saya katakan ketahanan dalam menghadapi berbagai macam permasalahan persoalan yang ada. Maka kita mohon anugerah Tuhan, Tuhan tolong saya bisa menyelesaikan semua sampai garis akhir dan memelihara iman. Memelihara iman Bapak Ibu. Jangan sampai kita di waktu remaja semangat, waktu nikah mungkin sudahlah, sudah nikah, sudah tidak remaja, biasa-biasa saja. Kemudian berkeluarga, berumah tangga, kemudian berusia senja, akhirnya sudahlah, biasa saja, tambah dikurangi doanya, baca firmannya, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, mari kita setia sampai akhir memelihara iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetap percaya, berserah, dan terus ada di dalam pengharapan di dalam Kristus Yesus. Nah ini Bapak Ibu saudara sekalian, pentingnya kita menyelesaikan sampai garis akhir seperti seorang pelari. Ya, ada gambar ini Bapak Ibu, pelari yang menyelesaikan sampai finish. Dia mendapatkan hadiah. Di sisi lain ada juga bagaimana orang di tengah jalan dia kemudian kakinya bermasalah, dia terjatuh, tapi kemudian dia berniat saya tidak mau berhenti, saya mau selesaikan sampai akhir. Mungkin dia tidak dapat medali, tapi kemudian kita bisa mengambil nilai bahwa dia mau selesaikan sampai akhir tugas-tugasnya. Ini Bapak Ibu, maka dikatakan firman Tuhan tadi, demikianlah diselesaikan Tuhan. Yang kedua di ayat-ayat selanjutnya dikatakan, setelah itu apa? Beristirahat, bersabat, ya Tuhan Allah. Kita melihat dalam kejadian pasal yang kedua tadi, kejadian pasal yang kedua, ayat yang kedua, ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Apa Bapak Ibu setelah diselesaikan, maka berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang dibuatnya. Lalu Allah memberkati hari ketujuh, menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Betapa penting kita melihat Bapak Ibu dalam kehidupan kita juga sebagai orang percaya ada istirahat. Ada kalau dalam bahasa rohani sabat, bersabat, berhenti, beristirahat. Itu sangat penting dalam kehidupan kita sebagai manusia. Maka ada nasihat firman Tuhan juga, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kita baca dulu ya, Bapak Ibu, di Keluaran pasal yang ke-20.
Keluaran pasal yang ke-20 dalam 10 perintah Allah kita melihat ayat yang ke-8. Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Dihubungkan dengan peristiwa penciptaan. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itu sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Maka Bapak Ibu, nasihat firman Tuhan dikatakan 6 hari lamanya engkau bekerja, tetapi hari ketujuh hari Sabat Tuhan Allahmu. Jangan melakukan sesuatu pekerjaan, ya. Nah, ini yang tidak mudah dalam kehidupan kita Bapak Ibu di era yang sekarang. Bagaimana orang di hari Minggu tetap bekerja. Ya, bahkan mungkin karena tuntutan-tuntutan dia tidak bisa beribadah. Nah, Bapak Ibu, memang hidup ini kita melihat kita hidup dalam dunia ini banyak hal yang bisa membuat kita kemudian jauh dari Tuhan. Terlebih-lebih mungkin Bapak Ibu dalam segala sesuatu yang tidak bisa kita atur atau kendalikan sendiri. Tetapi saya katakan bahwa kalau kita bisa mengatur sendiri, mengendalikan, misalnya kita memilih hari apa untuk beristirahat, tentu akan lebih baik ya kita menuruti nasihat firman Tuhan. Adakan perhentian, adakan hari Sabat, hari misalnya beribadah untuk Tuhan. Hari Sabat, kalau di konteks perjanjian baru, setelah kebangkitan sampai kita saat ini, hari Minggu kita beribadah. Bagaimana Pak kalau saya hari Minggu bekerja? Oh ya, ada hari lain bisa untuk beribadah. Hari Kamis, hari Sabtu, hari Jumat. Nah Bapak Ibu, tetapi kalau kita memang dalam hati ini, wah saya tidak perlu ibadah, saya sudah bisa sendiri. Nah ini repot Bapak Ibu saudara sekalian. Kita lupa kita bekerja itu dari siapa? Dari Tuhan. Kita bisa dapat berkat, dapat gaji itu dari siapa? Dari Tuhan. Kita bisa dapat sehat, dapat anugerah, keselamatan dari siapa? Dari Tuhan. Apakah kemudian ini menjadi tuntutan seperti hukum Taurat? Ya, tentu kita melihatnya dalam perjanjian baru sekarang sebagai hari untuk kita bersyukur atas nikmat, anugerah, keselamatan Tuhan yang Tuhan beri pada kita, atas pekerjaan yang Tuhan beri pada kita, atas gaji yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan malah sebaliknya kita anggap semua ini kekuatan kita, hari Minggu pun dibabat ya, walaupun kita mungkin bisa milih hari lain. Demikian juga gaji kita gunakan untuk kepentingan kita sendiri, kita habiskan dan lain sebagainya. Bapak Ibu saudara sekalian, betapa pentingnya beristirahat, bersabat di dalam kehidupan kita. Menghindarkan kita dari berbagai macam kelelahan-kelelahan yang berlebihan. Karena memang Tuhan sudah atur bagaimana 6 hari bekerja, 1 hari istirahat. Ya. Karenanya Bapak Ibu, ini perlu kita terus soroti, garis bawahi, jangan sampai tidak ada sahabat, tidak ada perhentian di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Karena apa Tuhan pun berhenti. Setelah dia menyelesaikan pekerjaannya, dia berhenti beristirahat dan dia memberkati hari tersebut. Bapak Ibu, apapun yang menjadi permasalahan kita, kesibukan kita, kembali saya memesankan, berpesan, kalau kita bisa memilih hari untuk beribadah, pilihlah ya. Jangan sampai kita dengan sengaja menghindarkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Di sisi lain, dalam kehidupan kita pun secara rohani, kita perlu istirahat, bersabat.
Pertama dengan Tuhan, kemudian dengan keluarga, berinteraksi dengan sesama, dan lain sebagainya. Itu akan membuat satu keseimbangan di dalam hidup kita. Karenanya, kita menyelesaikan tiap pekerjaan kita, dan kita juga bersabat, berhenti, punya waktu untuk bersama dengan Tuhan, menikmati, bersyukur di hadirat-Nya, bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan. Kami bersyukur Engkau menunjukkan teladan yang baik bagi kami, bahwa Engkau menyelesaikan semua pekerjaan yang telah Engkau mulai, dan Engkau berhenti, Engkau memberkati, Engkau beristirahat Tuhan di hari ketujuh itu. Tolong kami untuk memiliki satu ketahanan dalam iman kami mengiring Engkau sampai akhir, sampai kami menyelesaikan semuanya, sampai Engkau memanggil kami ya Tuhan. Tolong kami juga dalam kehidupan ini untuk memiliki waktu bersabat, berhenti, beristirahat. Anak-anak-Mu yang mungkin dalam rutinitas pekerjaan mereka, mereka belum bisa beribadah Tuhan, jelikkan mata hati mereka, buka jalan, dan kalau memang itu sesuatu yang tidak mereka kendalikan, mampukan kami untuk juga ringan melangkah di hari-hari ibadah yang lain. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur, berkatilah anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman-Mu di sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Di nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.